What's up guys, welcome to my channel. Dan kali ini aku akan memberikan tips and trick bagaimana cara menggunakan Adobe Lightroom Mobile di HP kalian, di bagian foto-foto yang kalian jepret menggunakan HP agar terlihat seperti kamera analog. Bagaimana caranya? Let's get started. Perlu diketahui bahwa semua percobaan yang kulakukan ini atau tips and trick yang kuberikan kepada kalian ini adalah murni dari semua percobaan yang kulakukan, dari pengalaman yang telah kulakukan. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang lebih dari yang aku sampaikan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu referensinya. Misalnya kita lagi ngelihat Instagram, kita lihat ya, kreator kesukaan kita itu ngepost foto misalnya menggunakan kamera analog yang rollnya itu adalah Kodak Portra atau analog film gitu ya. Misalnya gitu, lalu kalian suka dengan beberapa tonnya itu, tone dan color grading yang ada pada roll film itu. Nah, pada hasilnya itu kalian bisa implementasikan ke Adobe Lightroom. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita tahu apa yang presets yang ingin kita buat di Adobe Lightroom, yang ingin kita implementasikan, selanjutnya kita akan ke pengaturan cahaya. Setelah kita mendapatkan presets yang kita inginkan tersebut, kita harus melakukan pengaturan cahaya ini. Pengaturan cahaya itu sangat penting. Misalnya kalian ingin memfotonya itu pada bagian depan rumah, misalnya objek kita rumah misalnya, pada bagian terasnya itu harus disinari matahari. Ya, paling tidak cuacanya itu terik gitu ya. Langitnya itu pastikan berwarna biru. Jika kalian fotonya itu di belakang, di atas bagian atas fotonya itu masih ada langit. Nah, itu akan menambah kesan dari analog film dan Kodak Portra tersebut. Itu dari pengalaman yang aku lakukan seperti foto ini dan foto ini. Itu konsumsi dari cahaya, pantulan cahayanya itu sangat hampir mirip. Dan ketika aku melakukan ke preset Kodak Portra dan analog film itu perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, ini membuktikan bahwa pantulan cahaya itu sangat penting bagi foto-foto yang kita inginkan untuk kita edit menurut dari referensi yang kita gunakan tadi. Jika kita suka dengan referensi tersebut, kita bisa masuk ke Lightroom dan menggunakan pengaturan cahaya pada bagian pemotretannya, lalu edit sesuka kalian. Dari pengaturan cahaya kita beralih ke grain. Ya, rata-rata orang sih nggak terlalu suka dengan kegunaan grain ini ya. Tapi ya sama seperti aku juga awal tidak terlalu suka dengan grain karena ya objek yang kita foto itu jadi tidak jelas ketajaman dari gambarnya tersebut, atau gambarnya itu jadi pudar ya. Jadi pudar dan ada bintik-bintik tersebut. Ya, itu mungkin sangat mengganggu bagi pemula seperti aku dulu kayak gitu juga. Tapi perlu kalian tahu bahwa kalau misalnya kita melihat lebih jelas, misalnya ada kreator yang kalian suka itu menggunakan kamera analog yang rollnya itu misalnya beberapa itu misalnya contohnya ya Kodak Portra, analog film, dan masih banyak yang lainnya, itu paling tidak ada beberapa grain. Misalnya kita lihat zoom gitu ya, ada grain yang terkandung di foto tersebut. Ya, lama-lama aku ngedit dan aku ketemu dengan yang namanya grain ini. Kayaknya grain ini tidak membuat aku suka awalnya ya. Lalu lama-kelamaan aku menyadari bahwa foto-foto ini akan terlihat lebih estetik gitu ya dari foto yang lebih jelas itu. Nah, itulah mungkin karena kamera analog ini adalah kamera dulu atau lebih terkenalnya pada zaman-zaman dulu ya, tahun-tahun 90-an, 80-an, mungkin analog itu terkenalnya pada saat itu. Aku juga kurang tahu karena dulu aku punya sih di rumah, tapi aku nggak pernah gunakan karena aku nggak tahu fungsinya karena masih kecil dulu ya. Karena mungkin pada zaman dahulu itu lebih ke arah pudar itu membawa kesannya pada zaman sekarang itu lebih estetik gitu ya. Jadi menurutku itu, dan lama-kelamaan aku jadi suka menggunakan grain ini ya. Kalau kalian menggunakan grain ini, buatlah dulu tergantung dari misalnya crop kalian. Misalnya kalian udah edit fotonya ini kan, edit color grading, tone warnanya, temperaturnya, sudah kalian edit di Lightroom, maka mungkin kalian akan menggunakan bagian crop dari Adobe Lightroom itu jika foto kalian tidak lurus atau mereng atau segala macamnya.
Dan ada fitur yang namanya Grain ini. Untuk kalian ketahui dan kita bisa implementasikan di Adobe Lightroom kita. Nah, ini triks juga ya. Grainnya itu tidak usah sama. Misalnya kalian udah buat presets nih kan. Presets misalnya Kodak Portra. Pada bagian presets Kodak Portra ini grain yang kalian miliki itu adalah 40/40 dan 2 di bawahnya ini aku akan menunjukkan visualnya. Misalnya 40 40 40. Nah, itu di foto yang bagiannya itu cropnya itu berbeda dengan yang foto yang mau kalian crop. Maka kalian harus mengubahnya lagi karena nanti pada hasil importnya itu tidak akan terlihat jelas gambarnya. Jadi gunakanlah konsumsi dari grain tersebut sesuai dengan ukuran foto kita, karena kegunaan grain tersebut berdampak pada besarnya, banyaknya yang noisy-nya itu. Pokoknya seperti itulah. Selanjutnya kita beralih ke color grading. Pada color grading ini usahakan kita menggunakan tone yang berwarna kuning, orange, dan hijau gitu ya. Untuk film yang seperti analog film, Kodak Portra gitu ya, yang lebih ke arah cerah gitu ya, pada bagian-bagian cuaca yang cerah seperti gambar ini tadi. Kemudian yang terakhir adalah jika kalian udah melakukan color grading dan melakukan temperatur, konfigurasi temperaturnya, bayangan, rona lainnya, itu kalian udah menggunakan grainnya juga. Kalian harus ingat bahwa analog film roll analog film itu identik dengan filter bagian vintage ya. Kalau kalian misalnya udah pas nih, pas sampai grain, udah pas dan wah mungkin ada yang kurang nih di beberapa fixnya, misalnya kurang pas kali gitu ya dengan hasil yang udah kalian buat di color grading sampai grainnya itu, kalian bisa pergi ke profilnya. Ke profile itu langsung kalian pilih di bagian vintage. Nah, di bagian vintage ini rata-rata untuk memberikan kesannya itu lebih ke analog filmnya, rollnya itu ya, lebih memperkuat nuansa atau vibes dari kamera film yang kalian ikuti untuk dijadikan presets tersebut ya. Dari vintage 1 sampai vintage 10 itu rata-rata hampir sama, tapi tinggal kalian sendiri yang mengatur dari konfigurasinya mau berapa persen untuk tingkat pada filter tersebut. Oke, dan itu aja tadi tips and trick dari aku untuk menggunakan Adobe Lightroom Mobile yang ada di versi HP. Kalian bisa gunakan itu secara gratis, dan kalau mau premium juga silakan, itu terserah kalian. Dan kalian juga udah cukup untuk menggunakan versi gratisnya karena udah banyak banget, udah bisa buat presets juga ya. Dan segitu aja untuk episode kali ini, dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga untuk subscribe channelku di Jar. Oke, segitu aja tips and tricks kali ini. Kalau ada yang lebih dari aku atau kalian mengetahui lebih banyak dari aku, bisa ditulis di kolom komentar biar kita bisa saling berdiskusi dan belajar tentang Adobe Lightroom lebih dalam. Karena aku juga masih belajar nih. Aku ngomong sesuai pengalaman aja guys, oke? Oke, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye.